Jonathan Swift mengatakan kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Selamat pagi, salam sehat sahabat AHA. Saya Ahmad Rizal bertindak sebagai moderator live Instagram dan TikTok pagi yang cerah ini berjudul Gusi Berdarah, Apa Perlu Khawatir? Seringkali kita mendapati gusi kita tiba-tiba berdarah. Orang awam menyebutnya dengan penyakit gusi berdarah. Apakah penyebabnya? Kenapa bisa tiba-tiba berdarah? Apakah ada hubungannya dengan penyakit tertentu? Selama 1 jam ke depan, saya akan memandu talkshow kesehatan bersama Dr. Gigi spesialis periodonsia, Dr. Gigi Britaria Teresi, spesialis perio. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita ke talkshow, saya mengingatkan untuk follow akun sosial media kita supaya bisa update terkait promo paket terbaru kami, informasi fasilitas dan layanan rumah sakit Adusada, dan informasi kesehatan terbaru. Instagram dan TikTok bisa follow di @adusada.ue. Facebook dan YouTube bisa di Rumah Sakit Adiusada Undaan Wetan ya, teman-teman bisa subscribe untuk YouTube-nya. Di situ juga banyak konten-konten terbaru kami yang kita share di sana. Kita mulai saja live talkshow hari ini dengan pertanyaan langsung ya. Bisa nanti teman-teman kalau mau tanya bisa via chat di Instagram maupun TikTok. Nanti akan kami bacakan. Baik, dokter. Pertama, saya mau menanyakan itu, apa itu artinya gusi, dok? Gusi itu apa sih? Iya. Gusi itu sebenarnya adalah, salah satu komponen jaringan penyangga gigi. Jadi yang membuat gigi kita melekat di dalam rongga mulut, itu salah satu penyangganya adalah gusi. Jadi gusi itu yang merah-merah di dekat gigi itu Ya, semuanya namanya gusi ya? betul. Nah, tanda-tanda gusi yang sehat itu seperti apa, dok? Tanda-tanda gusi yang sehat itu warnanya pink, Pink ya? pink ya. Kemudian kalau kita besarkan pakai mikroskop, itu dia seperti kulit jeruk. Seperti kulit Tutul-tutul atau iya, gimana, dok? tutul-tutul kayak Hmm. kulit jeruk gitu. Kemudian konsistensinya padat, Hmm. firm, dan dia terintegrasi baik dengan gigi, gitu, melekat dengan baik. Melekat dengan baik ya? Ya, Jadi kalau sampai adanya gusinya yang lain daripada itu, berarti ada kemungkinan ada rada sakit ya gusinya. iya, betul. Nah, berarti tadi yang kita sebut gusi berdarah. Nah, itu apakah yang disebut sebagai gusi berdarah itu, dok? Ya, jadi kenapa gusi berdarah ini sebenarnya, merupakan suatu isu yang penting ya sebenarnya ya, yang harus kita, eee, ingatkan kembali kepada masyarakat umum ya, tidak hanya masyarakat juga, tapi juga kepada kita para praktisi medis sebenarnya. Jadi gusi berdarah ini, seringkali dianggap normal oleh masyarakat ya. "Oh, udah biasa kok hari-hari kalau saya sikat gigi, gusi saya berdarah ya, nggak ada terjadi apa-apa dengan diri saya," Hmm. gitu. "Udah biasa banget, saya nggak ada merasakan apa-apa." Jadi seringkali itu diabaikan. Nah, sebenarnya apabila, terjadi gusi berdarah pada seseorang, itu sebenarnya bukan merupakan hal yang normal ya. Tidak ada kata normal untuk, eee, kondisi gusi berdarah, Oke. gitu ya. Eee, Satu lagi, apabila terjadi perdarahan atau gusi berdarah, itu berarti ada sesuatu ya, ada terjadi inflamasi Hmm. atau, Peradangan, peradangan atau infeksi, infeksi. gitu. Oke, jadi bila mana gusinya kita itu berdarah, itu Mhm. bukan sesuatu yang normal, Tidak, iya, ya itu apa tidak sesuatu yang ya biasa aja ya, abaikan iya, saja enggak ya. Jadi itu harus tidak, mulai terancam tanda ya, ada tanda-tanda bahwa ini betul. ada yang salah dengan gusi kita. Ya, Tidak hanya gusi, tetapi kemungkinan besar juga ada yang salah dengan tubuh kita. tubuh kita juga. Iya, Waduh, ini yang iya, perlu diwaspadai ya dok ya, bahwa ada yang salah juga dengan tubuh kita. Wah, iya. ya banyak sekali sih ya tanda-tanda penyakit pada umumnya itu terjadi juga di gigi ya sebenarnya ya, ada banyak ya. Pada umumnya ya, manifestasi penyakit sistemik itu terjadi pada rongga mulut. Pada rongga mulut ya? Iya, Baik-baik. Nah, ini kalau boleh tahu Dok, penyebabnya itu apa sih Dok? Kok tiba-tiba gusinya berdarah? Tadi disinggung sedikit, waktu gosok gigi juga tiba-tiba berdarah. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa penyebabnya gusi ini berdarah, Dok? iya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, Hmm? gusi berdarah itu sebenarnya bukan keadaan yang normal ya, tetapi, di dalamnya itu terdapat suatu peradangan Hmm. dan infeksi, ya.
bisa berasal dari bakteri yang ada di dalam rongga mulut, bisa juga berasal dari kelainan sistemik, Selain artinya sistemik. di luar rongga mulut, Oke. gitu. Ya, jadi penyebabnya bisa 2 itu tadi ya? Ya. Ya. Nah, eee, penyebab yang pertama tadi yang dari rongga mulut itu apa, Dok? Ya, kalau kita menyebutnya itu faktor lokal Faktor rongga mulut. lokal, ya. Ya, artinya yang ada di dalam, lingkungan rongga mulut kita ya. Penyebab utamanya itu adalah bakteri, Bakteri, jamur ya, jamur. parasit Mhm. gitu, yang ada di dalam rongga mulut. Rongga mulut kita itu tidak akan pernah bebas dari bakteri, karena di dalam rongga mulut itu sebenarnya ada, lingkungannya, flora Mhm. normalnya. Mhm mhm. Ada yang baik, ada yang jahat ya, Mhm. dan tubuh kita tidak akan pernah terbebas dari itu, Oke. ya. Jadi itu. Jadi, bakteri-bakteri tadi itu yang bisa jadi penyebab tadi, itu berarti bakteri-bakteri yang jahat, Dok, ya? Jadi begini, ketika seseorang itu mendapatkan, invasi virus Mhm. ya, atau gangguan hormonal, Mhm. atau tubuhnya sedang dalam keadaan yang, daya tahan, tubuhnya menurun, Menurun, oke. itu, bisa terjadi, salah satu koloni dari virus-virus yang patogen tersebut, Mhm. lebih invasif Mhm. ke jaringan yang ada di dalam rongga mulut. Salah satunya ya gusi itu tadi. Oke. Ini apakah sama dengan plak gigi, Dok? Ya, sebenarnya plak itu adalah suatu lapisan tipis yang setiap orang punya. Mhm. Setelah plak dibersihkan, beberapa detik kembali akan terbentuk kembali. Jadi, Mhm. tidak akan pernah juga kita terbebas dari plak, Betul. ya. Jadi Oke. sebenarnya plak itu merupakan suatu lapisan tipis, lapisan biofilm, Mhm. yang di dalamnya itu terdapat, kumpulan kuman sebenarnya. Kita lebih gali lebih dalam terkait penyebab yang di dalam yang lokal dulu, Dok, ya. Jadi Ya. tadi ada bakteri-bakteri tadi bisa menyebabkan karena mungkin, kita kena virus atau gesekan-gesekan juga bisa ada, Dok? Gesekan misalnya waktu gosok gigi terlalu keras. Nah, ini yang paling sering, apa namanya, persepsi yang kurang tepat Mhm mhm. yang ada di dalam, masyarakat kita Mhm ya, mhm. bahwa, gesekan-gesekan, trauma, sikat gigi, atau Gigi palsu benda atau mungkin. gigi palsu Mhm. bisa menyebabkan gusi berdarah ya. Heeh. Sebenarnya, kita, harus, kita balik lagi, tidak ada yang normal pada kondisi gusi berdarah. Mhm. Kalau gusi kita berdarah, artinya gusi kita sedang tidak baik-baik saja, Oke sedang tidak sehat. oke. Kalau gusi kita sehat, even gosokan dari flossing Mhm. atau menyikat gigi, Mhm. itu tidak akan menyebabkan gusi kita berdarah. Kecuali kalau ketusuk benda tajam kan, Mhm. kayak mungkin ada orang yang pakai peranti gigi palsu atau ortodonti, Mhm. ketusuk benda tajam berdarah, tapi itu bukan bukan kondisi patogen ya, bukan kondisi yang ini. Itu Oke. karena tertusuk kan. Tertusuk. Iya, Tapi berarti kalau gitu, kita yang gosok gigi tiba-tiba berdarah tadi berarti memang kondisinya sudah tidak normal, iya, gusinya tidak baik-baik tidak saja. baik-baik Iya, saja. Penyebabnya tadi, bakteri yang terutama bakteri, kalau di dalam rongga mulut, gitu. itu kok bisa bakteri itu bisa nyebabin itu kan prosesnya nggak cepet kan, Dok. Beda. Tiba-tiba kan nggak tiba-tiba aja ada gitu kan, mungkin prosesnya waktunya jangka panjang. Iya, ini seringkali tidak disadari. Mmm. Proses, peradangan infeksi yang, dialami oleh seseorang Mhm. seringkali tidak disadari, ya, eee, berlangsungnya lama Lama memang. ya Iya, memang ya. Jadi, lama. tidak tiba-tiba nih serang bakteri hari ini langsung berdarah gitu enggak Iya kan. iya, Pasti ada waktunya bakteri mhm, itu melakukan koloninya ya di situ ya, atau iya, istilahnya menyerangnya itu perlahan-lahan gitu ya. perlahan-lahan. Oke oke. Eee, Kemudian ini salah satu nih, gejala ya, Dok, ya, gejala yang Mhm, menyertai kalau misalnya gusi berdarah itu kan ada temennya ya, kayak mhm hipertensi itu temennya, kolesterol itu kan orang-orang ini kan sudah paham. Nah, mhm kalau yang gusi berdarah itu kan ada teman-temannya, Dok, biasanya. Kayak misalnya kalau gusi berdarah itu biasanya disertai bau mulut. mhm Ya mhm bau mulut yang ya namanya bau mulut ya seperti itu, mhm. atau mungkin sariawan, benjolan, bener nggak, Dok, itu? Ya, jadi sebenarnya gusi berdarah ini sendiri adalah suatu gejala. Mhm. Kalau misalnya kita kita tanya, "Apa sih gejala gusi berdarah?" Agak sedikit kurang tepat ya. Mhm. Gusi berdarah sendiri adalah merupakan suatu gejala Gejala, oke. dari
kelainan atau penyakit periodontal ya, Mhm. yang kita kenal dengan nama gingivitis dan periodontitis. Itu yang Oke. paling umum Mhm. kita temui. Salah satu gejala utama dari gingivitis adalah gusi berdarah itu tadi. Nah, kalau teman-temannya seperti, bau mulut, sariawan dan sebagainya itu adalah, ya ya, terkadang juga disertai dengan kondisi bau mulut Bau pastinya, mulut ya, karena adanya toksin dari yang dihasilkan oleh bakteri itu bakteri tadi tadi. ya, gas-gas Iya, yang dikeluarkan bakteri tadi. betul betul. Makanya sebenarnya, bau mulut itu bisa jadi suatu indikator seseorang itu sebenarnya menderita kelainan periodontal loh, Oke. gitu. Salah satunya loh Salah ya. satunya ya. Iya Jadi jika sahabat AHA nih ada yang mulutnya bau ya, iya. ya Itu itu ada detektornya betul sebenarnya. ya, itu berarti indikasi ya bahwa mungkin ada gangguan salah satunya di mulut. Ya, Betul, selain yang lain ya, tapi itu kalau gitu, kalau merasa ada penyakit seperti itu, ya jangan lupa harus periksa ke dokter. iya, Memastikan ya, Dok, ya, benar betul. apa tidak ada gangguan di mulut apa tidak, ke dokter Dan gigi khususnya. gangguan penyakit di, Sistemik juga. sistemik, iya. Oke. Oke, kita lanjut, Dok. Tadi kan yang lokal. Nah, Mhm, ini tadi bahas sekilas tentang sistemik. Tadi mhm, yang di luar mulut atau yang, non lokal itu tadi mhm. apa, Dok? Sistemik ya? Ya, jadi, gusi berdarah itu bisa merupakan suatu penanda ya. Sebenarnya rongga mulut kita, kesehatan rongga mulut kita itu adalah suatu gambaran umum dari kesehatan umum kita Mhm, sebenarnya. Wajahnya, kesehatan umum kita itu sebenarnya dapat terlihat dari, kesehatan di kondisi di dalam rongga rongga mulut mulut, kita oke. ya. Salah satunya, penandanya adalah gusi berdarah ini Mhm, mhm. ya. Eee, Erat sekali kaitannya gusi berdarah ini dengan penyakit sistemik ya. Contohnya, yang paling sering terjadi itu leukemia Leukemia, oke, ya, yang umumnya dijumpai pada anak-anak, oke, ya di mana, gusinya sangat mudah rentan sekali mengalami perdarahan, oke, ya. leukemia, Leukemia, kemudian hemofili pastinya ya, hemofili, terus, apa namanya, penyakit diabetes, diabetes, ya. ya orang-orang diabetes ini ya? Ya, diabetes itu kan, banyak juga ya orang-orang nggak nyadar, tiba-tiba aja gulanya udah 400 Iya, betul. gitu, gitu. Bahaya ini ya, bahaya. Iya, jadi, seringkali kita menemui, sesuatu yang lain, karena hanya gara-gara pasiennya iseng cek kesehatan mulutnya gitu, Oke, gitu. oke, selain itu apalagi, Dok, mungkin sistemik? Ya yang jelas pastinya defisiensi vitamin ya. Defisiensi Ya vitamin, apa ya, itu, Dok? defisiensi kekurangan vitamin C Vitamin C, ya, oke, satu, kemudian gangguan hormonal gangguan hormonal, oke, ya, kemudian, kehamilan ya, gangguan hormonal termasuk, karena karena kehamilan ya, kehamilan ya. gitu. Oke, Ya banyak sekali. eee, Oh ada satu lagi nih yang oke, penting nih, serangan virus DBD ya, oke, demam berdarah demam berdarah dengue, ya, oke, itu bisa juga terdeteksi dari, eee, gusi berdarah juga merupakan salah satu penanda. penanda, Iya, oke, prosesnya sama seperti, kejadian epistaksis. Jadi, hidung mimisan mhm, pada seseorang yang, apa namanya, terkena DBD. DBD ya, Eee, Seseorang yang, terkena DBD itu kan kita bingung ya, mhm, eee, seringkali diketahuinya ketika sudah ini ya, fase kritis fase kan. kritis ya, betul, betul, Iya, dan itu kan, apa namanya, resiko kematian besar sekali ya. oke, oke, Jadi, gusi berdarah pada pasien DBD sering ditemukan, oke. ya ya, Untuk tadi, Dok, tadi kan kita udah bahas penyebabnya nih, mhm penyebabnya itu ada yang lokal, mhm ada yang, lokal dalam rongga mulut atau di luar mhm rongga mulut yaitu sistemik ya. mhm. Mungkin bisa atau dokter bisa cerita nggak, ada pasien-pasien yang mungkin yang parah yang pernah dokter tangani terkait gusi berdarah ini, Dok? Ya salah satunya baru-baru ini saya, mau share sedikit ya,